yang hadir di sini, pengurus-pengurus tim penggerak PKK mulai dari provinsi hingga kabupaten kota, desa, dan kelurahan, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dan juga diberi nikmat tetap jalan puasa dan kita tetap beraktivitas dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan juga kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pengurus tim penggerak PKK yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, kita hadir bersama-sama dalam rangka Zoom dengan topik materi adalah program kerja Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. Pada pagi ini kami juga akan sekali lagi memperkenalkan tim yang hadir pada Zoom pagi ini. Dimulai dengan Ibu Ketua 2, Ibu Haja Tengkureni, SPI. Assalamualaikum Bu. Ya. Kemudian Ibu Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Ibu Haja Erlina Khairul, SPSI. Dan juga Ibu Ketua Pokja, Ibu Haja Hera Yulwita, Esos MSI. Dan juga hadir di sini sebelah kanan saya pengurus Pokja 2, Ibu Email, maksud saya Ibu Bismil Oktarina, SE, Ibu Haja, iya. Kemudian Ibu Hajah Made Sayuni, Dr. Anda Ibu Made Sayuni, kemudian Ibu Haja Nur Hayati Amir. Nah, ibu-ibu mereka adalah pengurus Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. Sebelum pembahasan tentang materi program kerja Pokja 2, seperti biasanya kita dengar dulu pemantik kalau Ibu Rizda bilangnya, pengantar kita oleh Ibu Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Ibu Haja Erlina Khairul SPSI. Kami persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Ibu Reni. Seterusnya yang kami hormati Ibu Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Ibu Hera, beserta pengurus, beserta anggota Pokja 2. Seterusnya yang kami hormati Ibu Ketua Pokja 2 Kabupaten Kota seprovinsi Riau, beserta seluruh pengurus Tim Penggerak PKK, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan Provinsi Riau. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya, yaitu nikmat kesehatan, sehingga hari ini adalah hari yang keempat kita bersama-sama kembali melaksanakan kegiatan Zoom meeting PKK Provinsi Riau dengan program pagi hari ini adalah program Pokja 2. Dan besok terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh program Pokja 3. Selawat beriring salam, lupa pula kita tujukan kepada junjungan alam yakni besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama tentulah kami mohon maaf atas keterlambatan kegiatan kita pagi hari ini karena dan ada kalau sudah melalui Zoom meeting, kendala kita tentulah pasti ada. Salah satunya seperti yang kita rasakan pagi hari ini, yaitu masalah link Zoom kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua tahu bahwa Pokja 2 mempunyai 2 program, yaitu program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Di mana di dalam program pendidikan keterampilan itu ada berbagai macam kegiatan, yaitu adanya pembinaan keluarga tentang wajib belajar, adanya paket A, paket B, paket C, adanya peningkatan keterampilan dan pendidikan keluarga, adanya gerakan wajib membaca, dan juga ada BKB, dan juga ada pelatihan peningkatan mutu kader. Sedangkan di
pengembangan kehidupan berkoperasi, tentulah di sana ada peningkatan ekonomi keluarga melalui UP2K dan juga adanya koperasi. Dan baru sekarang ada kegiatan Galeri Pelangi. Nah, dari semua kegiatan program Pokja 2, hasil rakernas kita yang ke-9, bahwa semua Pokja itu mempunyai program unggulan sesuai dengan hasil rakernas kita yang 9, di mana program unggulan untuk 5 tahun Pokja 2 tahun 2020 sampai 2024 adalah gerakan pertama, gerakan wajib membaca, kedua, materi keluarga berkualitas, yang ketiga, penguatan ekonomi keluarga, ini juga Galeri Pelangi termasuk di dalam penguatan ekonomi keluarga. Nah, selanjutnya yang keempat adalah UP2K dan yang kelima adalah mendorong untuk terbentuknya toko PKK dan juga terbentuknya koperasi PKK. Di dalam beberapa waktu yang lalu, yaitu saat pembukaan hasil rakernas kita yang ke-9, salah satu pidato dari Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat bahwa sesuai dengan visi dan misi Tim Penggerak PKK itu dijabarkan ke dalam 4 agenda ya. Jadi isi dari visi dan misi itu ada 4 agenda yang menjadi program prioritas tahun 2020 sampai tahun 2024. Pertama yaitu masalah ketahanan ekonomi keluarga, dan ini termasuk di dalam programnya Pokja 2. Selanjutnya adalah revolusi mental, dan juga yang ketiga lingkungan hidup, dan yang keempat memperkuat layanan dasar baik kesehatan, pendidikan, dan juga sosial budaya. Nah, tadi kami sudah menyampaikan adanya program unggulan. Di dalam program unggulan ini tentulah kita nanti masing-masing kabupaten kota sampai dengan desa ini harus mempunyai program prioritas sesuai dengan strategi gerakan PKK hasil rakernas kita yang ke-9, bahwa di strategi gerakan PKK itu diatur bahwa di sana ada program yang harus kita prioritaskan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan strategi itu keadaan yang kita alami saat ini, umpamanya saat ini terjadinya COVID-19 dan saat ini juga masalah stunting menjadi prioritas. Jadi program-program kita itu yang kita prioritaskan itu hendaknya mengarah ke yang menjadi program prioritasnya nasional. Kami kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan materi tentang program kerja Pokja 2 melalui Ketua Tim Penggerak melalui Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Riau. Terima kasih, dan kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini dalam Zoom ini kami sudah mengecek tadi ada chatnya. Kami akan membacakan Bapak Ibu yang sudah hadir, pertama dari Kabupaten Siak, dari Kabupaten Meranti, dari Kota Dumai, dari Kabupaten Rokan Hilir, dari Kabupaten Indragiri Hulu, dari Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Pekanbaru. Kayaknya masih kurang, cuma ada satu nih saudara kita dari Rokan Hulu belum hadir di sini. Mudah-mudahan secepatnya ya hadir di sini. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu kita pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan. Oh, Kampar juga belum ya? Oke. Kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pokja 2, Ibu Hajah Hera Yulita Esos, MSI. Kami persilakan. Terima kasih Wiwi telah mengantarkan kita ke acara inti, yaitu program kerja Pokja 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Tentunya baik, sehat, cerdas, dan ceria.
Terima kasih Ibu telah hadir. Maafkan kami karena agak terlambat ya, karena tadi Ibu Sekretaris sudah menjelaskan ada gangguan teknis. Ya, baiklah, hari ini kita sampai kepada acara yang keempat tadi ya Bu ya, program Pokja 2. Besok dilanjutkan dengan program Pokja 3. Ya, terima kasih. Program Pokja 2 ya, kita ini berdasarkan dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pokja 2 melaksanakan program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Misi PKK tentunya menumbuhkan lingkungan keluarga yang cerdas, kreatif, terampil, sejahtera, dan mandiri melalui upaya pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Program pokok: 1. Pendidikan dan keterampilan. 2. Pengembangan kehidupan berkoperasi. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Sekretaris. Di Pokja 2 ada 2 program pokok. Latar belakang permasalahan lingkungan bidang pendidikan pengembangan kehidupan berkoperasi. Masih rendahnya kualitas layanan pendidikan dan keterampilan bagi keluarga. Kemudian, belum efektifnya program pengembangan kehidupan berkoperasi. Program pendidikan dan keterampilan. Program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 dilaksanakan paling sedikit dengan cara A. Pembinaan keluarga tentang wajar 12 tahun, menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan, memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, B, dan C melalui kerjasama dengan instansi terkait. Meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK. Kemudian BKB, ya, kemudian juga PAUD HI dan gerakan wajib membaca. B. Program pengembangan hidup berkoperasi. Program pengembangan kehidupan berkoperasi sesuai dengan pasal 47 tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 dilaksanakan paling sedikit dengan cara menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga, pembinaan keluarga dalam melaksanakan dan mengembangkan kelompok usaha, meningkatkan pendapatan keluarga PKK. Kemudian mendorong pembentukan koperasi dan kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K PKK dan mengembangkan kearifan melalui usaha mitra mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi. Program unggulan bidang pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi tahun 2021 sampai dengan 2024. Yang pertama, gerakan wajib membaca. Kemudian materi keluarga berkualitas menjadi alternatif tambahan ekstrakurikuler untuk anak usia sekolah. Ya, ini program unggulan ya. Penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki. Mengembangkan usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K dan mendorong pembentukan pengembangan toko PKK. Gerakan wajib membaca dengan kegiatan. Ya, pertama ini semua tuntunan dari Rakernas ke-9 ya, peserta webinar yang terhormat. Webinar peningkatan budaya literasi. Kemudian kegiatannya kampanye peningkatan budaya baca melalui Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa. Kemudian lomba karya vlog tip membaca yang menyenangkan.
Kemudian lomba karya vlog Taman Bacaan Inovasi. Stakeholder yang terkait tentunya sesuai dengan lingkungan dan di mana kita mengembangkan program itu. Kalau di pusat, kalau di provinsi yaitu di Kementerian Dalam Negeri, seluruh kelurahan sesuai dengan kewenangan. Kalau kita di sini Pemda provinsi, Pemdes kalau di desa, non masyarakat dan masyarakat. Output yang akan diharapkan sesuai terlaksananya gerakan wajib membaca minimal 30 menit. Tentunya ini akan melibatkan pihak lain karena ini adalah suatu kebijakan. Kemudian pembudayaan minat baca melalui Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, bisa juga perpustakaan desa. Nah, ini juga harus melalui kerjasama karena masing-masing mempunyai kewenangan tentang taman bacaan dan perpustakaan desa. Tentunya PKK harus melakukan pendekatan atau kerjasama. Dua, materi keluarga berkualitas menjadi alternatif tambahan ekstrakurikuler anak sekolah yang tadi. Jadi ini program unggulan. Jadi kegiatan kita, satu, sosialisasi gerakan keluarga berinternet. Dua, gerakan keterampilan untuk anak usia sekolah. Stakeholder yang terlibat, Pemda provinsi atau kota, kabupaten kota, dan OPD yang terkait. Kemudian pemerintah desa, non-masyarakat, dan masyarakat. Output yang akan diharapkan ialah meningkatkan keterampilan dan pendidikan keluarga dengan memasukkan sebagai alternatif ekstrakurikuler. Jadi pendidikan dimasukkan juga di sini ditekankan kepada internet, ya, cerdas berinternet. Tiga, penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki. Iya. Kegiatan di sini adalah yang satu, webinar pengembangan kreativitas dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Dua, workshop peningkatan kapasitas kader dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tiga, gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi yang kita sebut dengan Gelari Pelangi. Empat, lomba kreasi dan inovasi dalam rangka gerakan keluarga Indonesia dalam meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi. Stakeholder yang terlibat di sini seperti di provinsi Pemda, kabupaten kota, kemudian Pemdes, non masyarakat dan masyarakat. Output yang diharapkan meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga, kemudian mengembangkan kreativitas melalui usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi informasi dalam pengembangan ekonomi keluarga. Nah, Gelari Pelangi ini unggulan untuk Pokja 2 ya. Jadi gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga adalah sebuah gerakan yang dipelopori oleh PKK untuk dapat mewujudkan kemampuan manajemen, ya, dalam hal ini merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi keluarga, khususnya keuangan, agar tercapai tujuan sebagai berikut. Satu, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga secara optimum. Dua, memastikan adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga. Konsep Gelari Pelangi, ya, aspek pengelolaan ekonomi keluarga. Jadi aspeknya adalah pengelolaan ekonomi keluarga. Satu, sumber dan jenis pendapatan. Kemudian jenis dan besarnya pengeluaran. Tiga, tabungan. Empat, pencatatan dan monitoring. Lima, musyawarah. Indikator keberhasilan pengelolaan ekonomi keluarga mampu memahami dan cakap dalam mengelola sumber daya keuangan keluarga. Ini tentu ke dalam ya, untuk meningkatkan ekonomi.
Jadi mulai dari perencanaan tadi sampai kepada yang diharapkan indikator keberhasilannya, sumber daya rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasar. Adanya tabungan, tersedianya dana darurat atau tidak terduga. Tidak terlilit hutang. Punya investasi. Konkret kegiatan, sosialisasi, kampanye, gelari pelangi. Jadi kita harus bersosialisasi, mengkampanyekan gelari pelangi. Pelatihan bintek kepada kader tentang manajemen keuangan keluarga. Penyuluhan peningkatan kapasitas pengelolaan ekonomi keluarga. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian lomba pelangi keluarga. 4, pengembangan usaha peningkatan pendapatan atau pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K. Kegiatan 1, penguatan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK. Kemudian pelatihan pembuatan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok khusus UP2K. 3, sosialisasi pembentukan dan pengembangan koperasi oleh kelompok UP2K. 4, workshop usaha ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi. Kayaknya kita betul-betul ditekankan kepada penguasaan TI, ya, IT. Jadi semua sekarang arahnya ke situ, baik itu pelaporan maupun nanti pembuatan toko segala macam. Jadi pelatihannya memang sesuai dengan kebutuhan, nanti sudah di dalam perencanaan ini. 5, workshop keterampilan kader PKK dalam usaha ekonomi produktif, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil berbasis teknologi informasi. Kemudian pelatihan web, desain, dan e-commerce, ya, e-commerce. Stakeholder yang terlibat tentunya Pemda, provinsi, kabupaten, kota, Pemdes, masyarakat, non masyarakat, dan output yang diharapkan. Meningkatkan kapasitas pelatihan dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK. Mengembangkan kreativitas melalui usaha mikro kecil dan menengah. Pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K di dasar di antaranya melalui pendataan kelompok UP2K, kemudian bantuan penmodalan UP2K serta pengembangan toko PKK. 5, mendorong pembentukan pengembangan toko PKK. Kegiatannya mendorong usaha UP2K untuk membentuk dan mengembangkan toko PKK. Stakeholder, ya, seperti yang tadi, ya, di provinsi, kota, kabupaten, kemudian desa dan masyarakat serta non masyarakat. Outputnya diharapkan terdorongnya kelompok UP2K untuk membentuk dan mengembangkan toko PKK. Jadi memang kita diharapkan setelah pembinaan UP2K tentunya dengan wujud kita siap membentuk toko PKK. Jadi secara teknologi informasi mungkin secara nyata juga. Jadi ini adalah program-program Pokja 2 tim penggerak PKK sesuai dengan hasil Rakernas ke-9. Demikian Ibu Bapak yang mendengarkan ini, kita bisa nanti melanjutkan dengan pertanyaan, kemudian kita lanjutkan juga dengan diskusi apa yang menjadi persoalan dan bagaimana cara menyikapi ini semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,
sama-sama kita dengarkan. Kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali dari kabupaten kota itu rise up, udah ada rise hand, rise up ya, rise hand itu dari Ibu Fitra, Ibu Vita, ya silahkan Ibu Vita, silahkan ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan, silahkan sebutkan namanya, dari mana Ibu Vita? Coba lihat di kolom chat tadi, Mas. Mungkin ada pertanyaan itu di kolom chat. Ya, minta materi ya. Oke. Silakan Ibu, ada pertanyaan mungkin yang ibu-ibu dari Pokja 2 Kabupaten Kota di kecamatan juga, desa kelurahan hari ini udah menyimak ya. Mungkin apa saja yang menjadi program unggulan ya, atau juga program prioritas, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Pokja 2 di Kabupaten Kota nih. Bu, bagaimana Bu? Kami pembinaannya atau bagaimana? Silakan, ada pertanyaan? Ya Ibu, mungkin dari itu tadi Ibu Vita mungkin lagi pergi ya. Silakan Bu, apa Ibu-ibu atau berbagi pengalaman aja dalam pembinaan nih di Pokja 2-nya kecamatan misalnya. Bu, kami di kecamatan waktu membina nih PKK desanya nih Bu, kendalanya ini Bu, kendalanya itu. Ada Bu yang mau berbagi sama kami? Di sini sama kita bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Ya, lanjut. Waalaikumsalam. Saya Bagaimana, Ibu Marta Mary dari tim PKK Pokja 2 Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya. Nah, pengen tanya Bu, ini di sini masalah UP2K, karena kan dulu-dulunya kan kita tidak pernah diajak MOU untuk pengguliran dana. Jadi ada dana yang tersimpan tapi kami tidak tahu dan kami tidak bisa melacak. Sehingga sekarang kesulitan di Kabupaten Kepulauan Meranti itu tidak berkembangnya UP2K karena dana itu raib begitu saja. Jadi untuk masalah misalnya di kelurahan, karena di kelurahan PKK tidak punya dana, jadi sulit untuk membentuk ulang UP2K yang baru, Bu. Nah, jadi yang di desa punya dana juga, punya dana desa, tetapi sedikit, hanya bisa sedikit digulirkan dari dana yang diuntukkan untuk PKK, yang bisa digulirkan ke UP2K. Jadi kesulitan kami di Meranti itu, Bu. Jadi bagaimana bisa, sedangkan dana swadaya yang lain kami tidak ada dan tidak bisa mencari gitu. Bagaimana Bu? Kami minta solusinya sih, karena sulit sekali UP2K di Meranti ini untuk untuk dibangkitkan lagi gitu. Baik Bu. Lanjut Bu Mary, masih ada? Jadi satu, yang kedua kemarin waktu kita webinar juga sama sekretariat, Ibu Elina ada mengemukakan masalah lomba kader. Iya betul. Nah, jadi apakah lomba kader UP2K itu seperti yang dulu-dulu tentang penyuluhan? Apakah semuanya ikut keempat itu untuk ke provinsi atau hanya di daerah saja? Saya mohon penjelasannya Ibu. Demikian dulu atas kesempatan dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Mary dari PPPKK Kabupaten Meranti. Kita jawab ini dulu ya. Kami silakan kepada Sekretaris untuk merangkum. Untuk Bu Made UP2K ya pertamanya. Ya, UP2K akan dijelaskan oleh Bu Made. Bagaimana kuburannya, Ibu selalu bilang. Di mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Mary sahabat lama saya sejak saya di Dinas PP yang selalu berkonsultasi tentang kelompok UP2K terkait dengan pengembalian UP2K Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan awal dari dulu bahwa yang di atas pendanaan 2007 itu dikembalikan ke kelompok yang 2007
itu kembali ke kas daerah. Tetapi ternyata permasalahannya kan susah, ya Bu ya? Ya, Bu. Ya. Susah untuk melacak kelompok-kelompok yang ada sekarang. Nah, saya kepingin tahu dari Bu Mary sekarang di Kepulauan Meranti itu berapa jumlah kelompok yang masih aktif dan pendanaan tahun berapa. Nah, kalau memang yang tahun 2007 kalau memang sudah tidak aktif lagi, itu seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu bahwa itu harus ada berita acara, Ibu. Kalau Ya, memang mau selesai, tapi itu tidak gampang karena saya sudah mengalami di beberapa kabupaten kota bahwa berita acara itu tidak mudah kita lakukan. Tapi ada beberapa kepala desa yang mau. Intinya Ibu kalau ada yang sudah tidak berjalan lagi, itu dibuatkan berita acara bahwa benar bahwa yang bertanda tangan di bawah ini mengetahui kepala desa Ibu ya, yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa mana menyatakan bahwa pernah ada kelompok UP2K, kan di SK gubernurnya kan ada itu Bu nama kelompoknya, kemudian ketuanya ada, dibuatkan berita acaranya. Nanti kalau memang Ibu tidak tidak ada gambaran untuk berita acaranya seperti apa, coba nanti saya buatkan contoh berita acaranya agar masalahnya selesai. Nah, di atas tahun 2007 itu di 2008 memang wajib harus mengembalikan ke kas daerah ke kelompok. Tetapi kalau memang tidak bisa dikembalikan juga, Ibu kan tetap harus dilaporkan Ibu bahwa kelompok UP2K Mawar misalnya sudah tidak aktif karena bla 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 gitu ya Bu ya, harus tetap dilaporkan supaya PKK juga punya data yang akurat di provinsi bahwa Meranti itu dulu jumlahnya misalnya 30 kelompok, sekarang tinggal 15K, tinggal 10K, tinggal berapa gitu ya. Itu yang kita bina. Kalau yang kelompok UP2K yang macet. Nah, terkait dengan kelompok yang susah menghidupkan kembali atau membentuk kelompok baru, Ibu, mungkin dari dana desa kata Ibu tadi mungkin dananya sedikit, mungkin bisa diambil dari CSR-nya perusahaan, mungkin kalau ada di Meranti Ibu, kemudian dari dana desa kalau bisa gitu, kita ambil dari dana desa, karena memang di UP2K kan sumber-sumber dananya boleh dari mana saja yang tidak mengikat. Ya Bu ya? Ya, Mungkin Bu. itu Bu Mary, mungkin kalau ada yang tidak jelas nanti kita bisa kontak kembali lagi. Kemudian terkait dengan contoh berita acara nanti kami buatkan contohnya ya Ibu ya. Izin Bu Made, saya Terima minta. kasih ya Bu. Ya. Boleh nambah dikit Bu Made? Boleh. Masalah mengenai itu kan kemarin 2007 sudah Ibu kirim dan sudah kita laksanakan. Ya. Cuman ada kebanyakan dari kepala desa yang takut. Bu, kebanyakan takut karena mereka merasa mereka yang akan mengganti walaupun sudah kami jelaskan. Kesulitannya di situ, Bu. Yang kedua masalah data 2008 itu di kami tidak ada. Jadi kami tidak bisa melacak UP2K mana saja yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Apakah Bu Made bisa memberikan kepada kami data 2008, 2009 Bu yang menerima dana UP2K? Oke. Baik Ibu, kalau yang tahun 2007 misalnya ya Bu ya, coba disampaikan kepada kepala desa kalau bisa menunjukkan ini loh SK gubernurnya, bahwa ada SK gubernur Bu, ada nama ketuanya gitu, bahwa memang pernah ada kelompok di situ, namanya kelompok ini anggotanya sekian, nanti berita acaranya kan saya contohkan ya nanti. Nah, kalau yang 2008 2009 nanti saya mungkin waktu di PP dah sering ngasih teman-teman itu yang SK gubernur, tapi nanti kalau memang Bu Mary mau melihat SK itu saya ada masih pedoman monitoring kelompok UP2K masih ada itu Bu, nama-nama kelompok terlampir di pedoman monitoring kelompok UP2K. Nanti kapan-kapan Ibu kalau mau ke Pekanbaru, Ibu mampir ke PKK, nanti saya titip di PKK ya Bu ya. Oke. Makasih banyak Bu Made. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Sekretaris?
dan datanya masih bisa dilacak. Terima kasih Bu Mary. Memang masalah UP2K ini bukanlah masalah baru, karena kita semuanya seprovinsi Riau ini kan tahun 2007 sampai 2011 ya, kita mendapat bantuan dana UP2K dari Provinsi Riau. Tetapi Bu Mary, kalau misalnya masalah dana itu sudah tidak dapat lagi dilacak, atau juga dana itu sudah menguap atau tak tahu lagi kemana ya, kita tidak bisa lagi untuk memperoleh datanya dan lain-lain, itu tidak usah kita persoalkan lagi, karena sesuai dengan hasil Rakernas bahwa di Pokja 2 ini ada program prioritas. Program prioritasnya itu salah satunya UP2K. Itu untuk meningkatkan ekonomi keluarga, itu menjadi program prioritasnya Pokja 2. Sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan, yaitu penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu, karena ini menjadi program prioritas, apalagi dengan kondisi kita saat ini, di mana dengan kondisi COVID yang kita alami sudah beberapa tahun, sudah masuk tahun ketiga ya, itu memang dampaknya luar biasa terhadap masyarakat, terutama masalah ekonomi. Peran kita sekarang di mana? Peran kita ini adalah mitra pemerintah. Nah, inilah saatnya kita Pokja 2 berperan bagaimana PKK itu bisa melalui rumah tangga, kelompok rumah tangga, melalui kelompok masyarakat, karena kita adalah ujung tombak, kita bisa mengangkat ekonomi keluarga ini melalui program PKK. Yang sebagaimana tadi yang telah disampaikan Ibu Made, bahwa PKK itu kalau kita tidak hanya sumber dana kita itu dari pemerintah saja, tetapi kita bisa dari pihak ketiga. Dan juga di desa juga kan ada BUMDes ya, atau juga ada WEK. Mungkin kita bisa bekerja sama, atau kita misalnya mau membentuk kelompok UP2K. Kelompok UP2K ini wajib setiap desa itu kalau bisa ada kelompok UP2K. Saya sangat paham dan saya sangat mengerti yang Ibu maksudkan. Kendala utama adalah masalah modal. Dan yang kedua adalah SDM dan pengetahuan keterampilan kelompok-kelompok itu sendiri. Mereka ingin tetapi mereka tidak mengerti apa yang harus mereka buat. Karena mereka memang minim dengan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki. Ini juga menjadi program, menjadi prioritas kita. Sementara sumber daya yang ada kadang-kadang banyak di desa-desa itu. Mungkin dari ikan dan lain-lain sebagainya. Sumber dayanya banyak tetapi pengolahannya dan juga pemasaran ini juga menjadi prioritas utama dan menjadi permasalahan. Setelah dibuat mau diapakan? Tadi mereka tidak punya modal, itu menjadi masalah, dan mereka tidak punya pengetahuan untuk mengolah, itu juga menjadi masalah. Dan mereka juga untuk memasarkannya mereka tidak tahu bagaimana caranya. Lagi Zoom di PKK ya. Dan juga meningkatkan produk-produknya seperti apa, misalnya izin-izin dan lain sebagainya. Peran kita PKK, terutama Kopsus. Bisa mengusahakan seperti ini. Kita buat kelompok. Dari kelompok itu kan kita buat iuran adanya simpanan wajib, simpanan pokok. Itu kita jadikan modal utama. Nah, jadi mungkin secara seperti itu bisa kita lakukan. Itu yang paling minim sekali. Yang harus untuk masalah modal itu yang paling minim yang bisa kita lakukan demikian. Ada kelompok. Di kelompok itu ada iuran, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Di iuran itulah kita jadikan modal awal. Nah, jadi ini diharapkan bisa berkembang karena UP2K itu namanya pra-koperasi. Dan nanti kalau sudah berkembang dia bisa menjadi koperasi dan bisa berbadan hukum. Tetapi memang ini harus benar-benar kita awasi dan kita kontrol dan memang benar-benar kita bina. Nah, itu pertama. Masalah kedua, kenapa UP2K? Kenapa tidak misalnya
PKK itu yang UMKM kah atau apa dan lain-lain. Dan Pokja 2, karena ini adalah program Pokja 2. Dan kenapa harus Poksus? Nah, disinilah dia inti permasalahannya. Poksus itu tugasnya itu adalah pertama membina dan membina poklak-poklak gini, dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di poklak-poklak ini, Poksus inilah yang menyelesaikan masalah. Jadi misalnya di masyarakat ini ingin melakukan sesuatu tetapi tak ada modal tadi, tak ada pengetahuan, melalui dibentuklah dulu Poksus dulu. Bentuk dulu Poksus. Yang pokoknya yang poin pertama intinya adalah di desa itu harus terbentuk Poksus. Itu yang pertama. Melalui Poksus inilah sebagai tangan memperpanjang tangan kelompok ini untuk menjembatani ke pemerintah. Nah, karena kalau masyarakat ini punya kelompok, mereka tidak ada yang menjembatani, permasalahan mereka masalah modal, masalah pelatihan, siapa yang mau menjembatani ke desa atau ke kabupaten atau ke kecamatan? Ya PKK. Nah, di situ dia. Jadi untuk masalah modal yang sudah berlalu itu saya rasa tidak perlulah kita kaji lagi. Kalau itu kita kaji takkan selesai masalah ini dan program kita tidak akan berjalan. Nah, jadi kedepannya pertama bentuk Poksus dulu. Nah, di Poksus inilah yang akan merangkum permasalahan yang ada di desa itu. Poksus itu di bawah Pokja 2. Dan juga pembinanya termasuk ketua tim penggerak PKK yang ada di desa itu. Nah, jadi Poksus inilah yang akan mendata dan akan membentuk kelompok-kelompok dan juga akan menampung permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut atau di kelurahan tersebut. Melalui Poksus ini, dialah yang akan bisa mengangkat permasalahan yang ada di situ, melaporkan ke desa atau ke kelurahan, ke kecamatan, dan ke kabupaten. Nah, sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan. Seandainya di masyarakat itu punya potensi, tetapi potensi ini tidak bisa dikembangkan melalui PKK, melalui Poksus. Nah, inilah dia tugas kita. Nah, jadi kami mengharapkan tidak hanya di Meranti saja, mungkin di kabupaten-kabupaten lain, supaya bisa menerapkan peran kita itu di mana. Di sanalah dia peran kita PKK itu. Tuh, pertama. Terus yang selanjutnya tadi Ibu menanyakan masalah lomba. Nah, lomba nanti itu ada rencana nanti Jambore PKK. Memang mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita nanti akan mengadakan lomba untuk kader. Dan khusus untuk Pokja 2, sampai saat ini kami masih memutuskan bahwa lomba itu memang untuk peningkatan ekonomi keluarga, yaitu di Pokja 2-nya masalah UP2K. Kami kira itu aja, mungkin Bu Mary, kiranya nanti kalau misalnya masih ada yang ingin Ibu tanyakan lebih dalam, mungkin Ibu bisa melalui WA langsung atau juga nelpon kami yang ada di sini. Demikian Bu Mary, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi Bu Mary ya dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini di kolom chat kita bisa saksikan, tadi saya bilang bahwa TPPKK Kampar belum hadir dan sekarang itu ada dari Ibu Haja Dwi Astuti, Pokja 2 Kampar. Ada pertanyaan mungkin yang hampir sama ya Bu ya, tadi penjelasannya mungkin sudah sekalian. Kemudian tadi chat agak di bawah Mas dari Kabupaten Rohul. Nah, saya sudah baca nih, tadi kita juga lagi di bawah sedikit lagi. Tadi ada yang dari Rohul, nah itu dia ya, oh bukan. Ya, alhamdulillah Rohul juga sudah hadir. Tadi sepertinya ada pertanyaan tuh Mas dari Rohul, tapi di bawah ya mungkin ya. Satu lagi. Ya. Mungkin ya, Ibu yang ada dari Rohul tadi saya sekilas membaca, silakan Ibu. Coba raise hand-nya biar kita bisa melihat di sini. Jadi untuk Pokja 2 Kampar ya Bu ya, saya bacakan pertanyaannya, bagaimana tentang bantuan permodalan Bu? Dengan tumbuhnya kelompok pelaksana UP2K PKK di desa, maka banyak yang menanyakan
tentang bantuan modal dari Pemprov seperti yang diterima dana bergulir tahun 2007, 2008 dan seterusnya. Jadi tadi sudah dijawab pertanyaannya, mungkin yang mana? Mas? Oke, ada Reinhard dari PKK Buantan Lestari. Silakan Ibu. Tolong unmute dulu. Ya. Silakan Ibu dari PKK Buantan Lestari. Ya, mungkin lagi siap-siap ya. Nanti silakan Ibu langsung aja, kita udah unmute-kan ya Bu ya. Balik ke chatting tadi Mas. Iya. Jadi tadi yang dari PKK Kampar sudah jelas ya Ibu ya. Dan pertanyaan Ibu sudah dijawab dengan Ibu Sekretaris. Mungkin tadi Ibu bertanya juga apakah ada modal dari Pemprov Bu untuk tahun-tahun selanjutnya ini. Gimana Bu Made? Mungkin masih ada link-linknya lah Bu. Baik, tentang bantuan UP2K selanjutnya, saya kira mungkin kita sudah tahu semua bahwa dana hibah ini kan tidak boleh diberikan setiap tahun. Itu pertama. Kedua, mungkin ketersediaan anggaran di provinsi. Yang ketiga, karena UP2K yang digelontorkan atau yang diluncurkan ke desa-desa, ke seluruh wilayah itu sampai saat ini susah laporannya, jadi kami susah juga untuk mempertanggungjawabkan sudah sampai di mana perkembangannya seperti apa dari 1.964 kelompok yang sudah digulirkan, yang sudah dikasih ke kelompok ini sampai sekarang alhamdulillah tidak jelas berapa yang masih ada. Yang kedepannya memang sudah dengan alasan tadi itu hibah tidak bisa, ketersediaan anggaran juga provinsi terbatas, jadi ke depan memang tidak ada bantuan lagi, jadi mohon kepada teman-teman di daerah ya mencari donatur lain, mungkin seperti yang saya bilang tadi, mungkin lewat CSR atau lewat dana desa atau lewat ya kelompok mandiri, kemudian mungkin dari apa namanya pengusaha-pengusaha yang sukses di daerahnya mungkin bisa diajak berkoordinasi, mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, selanjutnya silakan Ibu Eva Huriatul SE, silakan lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit informasi saja untuk berbagi cerita untuk ibu-ibu yang lain. Setelah pembekalan Provinsi Riau ke Kota Dumai kemarin itu untuk PKK kotanya, maka PKK Kota mengadakan pembekalan juga untuk seluruh kelurahan di Kota Dumai, sehingga pembuatan Poksus untuk setiap kelurahan akan mungkin sudah ada sebagian sudah melaksanakannya. Kemudian yang kedua, bahwa program kerja PKK Pokja 2 ini adalah pendidikan dan pelatihan terutama untuk UP2K. Untuk itu Ibu beberapa bulan yang lalu, 2 bulan mungkin ya Bu sebelum puasa, PKK Kota juga sudah mengadakan raker yang narsumnya dari PKK Provinsi Riau ya Bu. Ibu Herlina dan Bu Hera juga datang. Kemudian dikumpulkanlah hasil, sehingga kami untuk Pokja 2 sudah berniat untuk meningkatkan UP2K dan membuat toko PKK juga untuk e-commerce ya juga Bu. Kemudian menindaklanjuti dari hasil Rakernas dan angin baik dari Mendagri bahwa kita bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Untuk itu Ibu Wali Kota Dumai sudah mengumpulkan, sudah mengajak rapat semua, baik itu Bapeda dan dinas-dinas terkait yang ada hubungannya dengan PKK. Sehingga kami dari PKK Kota dihadirkan ketua, wakil, dan sekretaris. Sehingga kami boleh langsung berkelompok dengan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam kegiatan Pokja 2 seperti mengadakan pelatihan-pelatihan dengan dinas UKM, dinas sosial, juga lomba-lomba untuk UP2K. Dan masalah dana untuk peningkatan UP2K, karena masalah dana ini yang paling berat Bu, jadi UP2K Kota akan mengadakan pelatihan berbasis motonya dari limbah menjadi rupiah, sehingga dengan modal sedikit kita bisa mendapatkan rupiah.
gitu loh, misalnya dari Percasisa, dan itu juga dapat bantuan dari dinas-dinas. Jadi artinya bahwa kami sudah mendapat angin baik, sudah berkumpul, sudah bertemu muka langsung dengan dinas-dinas terkait sesuai Pokja masing-masing untuk mengadakan kegiatan tahun depan atau ikut dalam menyusun RKA-nya. Mudah-mudahan program kerja yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota Dumai juga akan menular ke kota-kota lain, Bu. Kami cuma memberikan informasi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eva dari TPPKK Kota Dumai, Ibu ya. Nah, itu. Baik Ibu, ini di kolom chat kita lihat dari PKK Kecamatan Sungai. Mas bisa dilihat nggak itu PKK Kecamatan Sungai apa itu ya? Assalamualaikum Ibu, kendala kami di atasnya. Kendala kami, oh Sungai Mandau, ya Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Assalamualaikum Ibu, kendala kami di lapangan adalah 1, UP2K di masing-masing desa tidak aktif lagi. Nah itu udah kendala apa gimana itu? Baik. Terus, nah silahkan. Coba Bu, gimana Bu itu? Pembinaannya Ini dari Sungai Mandau ya. Saya menjawab. Pertanyaannya kendala, ini kendala ya. UP2K masing-masing desa tidak aktif. Kenapa tidak aktif Ibu? Tentulah tidak aktifnya UP2K ini pastilah ada masalah. Pertama, bisa jadi masalahnya adalah pembinaan. Yang kedua mungkin modal, yang ketiga mungkin pengetahuan SDM-nya, selanjutnya bisa pemasaran, dan juga mungkin izin-izin, dan juga mungkin produknya tidak laku. Jadi permasalahan itu banyak di UP2K ini. Dan inilah dia tugas dari PKK itu. Kalau membenahi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi karena peran kita itu adalah membina, kita memberikan penyuluhan, pendampingan, dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan juga membuat program. Banyak ya tugas dan peran PKK ini. Jadi Ibu, pertama yang harus Ibu lakukan melalui Pokja 2-nya, yaitu bentuk dulu Poksus UP2K, bagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Setelah Ibu membentuk Poksus, tentulah pertama yang harus kita pikirkan masalah modal. Tadi itu Dumai juga sudah menyampaikan solusi. Yang disampaikan Dumai yaitu melalui Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, yaitu mengadakan ini kerjasama dengan OPD-OPD yang terkait dengan masalah ekonomi, misalnya mungkin dari Dinas Perindustrian, dan juga di pemberdayaan kan ada peningkatan ekonomi perempuan kreatif, ekonomi kreatif ya Bu Made. Itu di Pokja 2 kan juga bisa, di pemberdayaan perempuan juga bisa bekerja sama. Mungkin dari kesehatan mungkin izin-izinnya. Jadi seperti itu. Jadi karena kondisi Ibu berada di desa, pertama tentulah jadi ini kondisi Ibu berada di desa ya, bukan di kecamatan ya. Ibu yang dari Siak ini desa kecamatan. Oh, kecamatan. Berarti ada beberapa desa yang ada di Kecamatan Sungai Mandau ini yang UP2K-nya tidak ada lagi atau tidak aktif lagi. Sekarang pertama Ibu sebagai ketua tim, Ibu sebagai Pokja 2 di kecamatan, tentulah pertama Ibu harus memberikan penyuluhan terhadap Pokja 2 yang ada di desa itu, bahwa UP2K ini adalah menjadi program prioritas, baik di tingkat nasional juga maupun juga di provinsi dan juga di kabupaten kota sampai ke desa. Tidak saja masalah ekonomi dengan adanya COVID-19 ini yang terkait dengan UP2K, tetapi masalah stunting juga terkait dengan UP2K. Mungkin juga salah satu penyebab stunting bisa saja masalah ekonomi.
Jadi mungkin dengan adanya UP2K ini bisa meningkatkan ekonomi keluarga sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya dan juga gizi keluarganya. Nah, ini juga salah satu kenapa UP2K ini, ekonomi ini menjadi program prioritas seperti itu. Nah, jadi yang bisa kami sampaikan bahwa pertama, coba Ibu data kembali. Makanya Dasawisma itu harus aktif. Jadi dari data Dasawisma kita bisa tahu bahwa adakah masyarakat yang ingin membentuk kelompok UP2K ini. Jadi kalaupun nanti di desa itu kita bentuk Poksus, tapi kalau tidak ada poklaknya juga percuma. Jadi pertama pendataan dulu. Setelah kita data, kita tahu permasalahan yang ada di desa itu. Oh, berarti ini di desa ini butuh UP2K. Atau juga kita melihat potensi di desa ini, oh ini potensinya luar biasa. Ini bisa kita menjadikan kelompok UP2K supaya dari potensi-potensi yang ada di desa itu bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Mungkin misalnya di sana banyak pisang kah? Atau di Meranti itu ada satu daerah, nah ini contoh di Meranti, umpamanya ada satu daerah banyak ikan lome. Nah, di sana mereka memanfaatkan ikan lome ini karena ikan lome ini tidak laku dijual dan juga masyarakat juga sudah bosan memakan ikan lome ini. Ikannya banyak duri ya, kalau orang pulau pastilah tulangnya banyak. Kalau orang daerah, orang pulau pastilah tahu ikan ini. Jadi ikan ini diolah bisa menjadi kerupuk, ya, bisa menjadi nugget dan lain-lain sebagainya. Jadi peran seperti itulah yang kita PKK ini. Misalnya Bu, tidak ada UP2K lagi di desa kita, Bu. Jadi ini seperti apa? Kita lihat dulu potensi yang ada di desa itu. Melalui kelompok-kelompok UP2K, kita angkat ini potensi yang ada ini. Bagaimana supaya potensi yang ada ini bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Dan juga setelah kita tahu bahwa di sini ada potensi yang perlu kita angkat untuk meningkatkan ekonomi keluarganya, kita kumpulkan masyarakatnya, kita bentuk kelompok-kelompok poklaknya, dan kita bentuk Poksusnya. Nah, jadi mungkin seperti itu, dan jika di desa itu tidak ada UP2K, jangan kita biarkan saja, karena masalah ekonomi ini adalah masalah yang sangat-sangat rawan, dan ini yang tidak bisa tidak bisa dibiarkan dan juga tidak bisa diabaikan, karena ini menjadi masalah prioritas. Mungkin untuk selanjutnya Ibu Era bisa menambahkan masalah galeri pelangi. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi kader PKK harus betul-betul tahu potensi. Jadi belum lagi sampai kepada UP2K, mungkin keluarga-keluarga mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Kita di sini diprioritaskan khususnya di Pokja 2 tentang galeri pelangi itu. Jadi kita membaca potensi dulu. Setelah potensi di dalam keluarga, apalagi kita adalah kader, kita gerakkan, kemudian baru kita menularkan. Jadi UP2K bisa juga berdasarkan dari keluarga-keluarga dulu ya Bu, nanti baru membentuk UP2K, kemudian kita jadi bisa terbentuk koperasi, tapi memang harus diupayakan dan harus dilaksanakan. Kata Ibu tadi, jangan kita biarkan masalahnya jadi diurai. Apa sebetulnya yang menjadi masalah? Kita pecahkan masalahnya, kita ada penyelesaiannya. Bagaimana tetap ekonomi keluarga, intinya ekonomi keluarga harus betul-betul bisa menunjang keluarga itu sendiri. Jadi di galeri pelangi tadi, selain bisa memenuhi kebutuhan, kita juga mempunyai dana untuk darurat, ya, kita punya investasi dan punya tabungan. Nah, ini semua bisa dicapai kalau betul-betul potensi yang kita miliki, kita tahu bagaimana penyalurannya. Setahu saya, Sungai Mandau itu dulu sangat aktif sekali. Saya pernah bertugas di Siak sampai 6 tahun ya Bu. Jadi cuma saya meningkatkan UP2K di Sungai Mandau. Saya sebagai Kepala Perpustakaan Kabupaten Siak sering diajak
bagaimana berkomunikasi dengan potensi yang dimiliki. Jadi ibu-ibunya selain punya keterampilan yang betul-betul hebat, tetapi dia juga membutuhkan bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia punya ini loh, kami punya ini, dipasarkan ini. Karena semua apapun yang kita miliki, kalau orang lain tidak tahu, tidak akan berkembang. Jadi telusuri, kita bisa contoh seperti Ibu Eva tadi yang dari Dumai, bisa memang tergantung kepada pimpinannya, tetapi kalaupun kita bisa berusaha sendiri, kita menularkan bagaimana potensi yang kita miliki betul-betul bisa menunjang ekonomi keluarga dan bisa kita tularkan kepada yang lain. Itulah kader PKK memang betul-betul harus bisa mencari jalan keluar, dan akan nanti dilaksanakan oleh Poklak, kita sudah terbentuk Poksus, jadi semuanya bisa kita laksanakan dengan pengetahuan. Nah, apa lagi? Ada pertanyaan dari Kuan Sing? Ya. Macam mana? Apa katanya? Tadi ya, ini dari pertanyaan juga dari tim penggerak PKK Kabupaten Kuan Sing ini. Mohon izin Bu, mau tanya dan minta penjelasan tentang konsep penerapan kegiatan galeri, itu bukan gerai ya, Galeri Pelangi. Siapa-siapa aja yang masuk dalam Galeri Pelangi dan laporannya dalam bentuk apa? Silakan Bu. Coba. Kemudian kalau di bawahnya itu Ibu Sri Ginting ya, kita lanjut aja ya Bu ya, nanti pertanyaan langsung dijawab bareng. Mohon izin Bu, mau mengajukan pertanyaan. Bagaimana kiat untuk mengembangkan usaha UP2K di desa di masa pandemi 19? Dan mengingat minyak goreng saat ini harganya mahal untuk usaha gorengan. Mohon solusinya. Terima kasih dari Ibu Sri Reni Ginting, PKK Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Oke, silakan Bu. Wera, yang pertama adalah tentang penerapan kegiatan Galeri Pelangi. Ini ada dari Ibu Reni. Coba. Baik Ibu, jadi sebenarnya Galeri Pelangi itu adalah singkatan dari Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ekonomi. Ya, yaitu gerakan untuk mewujudkan kemampuan manajemen atau mengelola, ya, merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan yang di keluarga, ya, khususnya keuangan, agar tercapainya tingkat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga secara optimum dan memastikan adanya stabilitas, ya, dan pertumbuhan ekonomi di keluarga-keluarga tersebut. Jadi sasarannya adalah keluarga-keluarga, ya, bagaimana kita atau kaum ibu itu bisa merencanakan keuangan kita, keuangan keluarga. Nah, tentunya itu sudah tidak hal yang ini lagi ya, kaum ibu tentu sudah sangat paham bagaimana mengelola keuangan-keuangan di rumah tangganya masing-masing. Nah, untuk itu kegiatan ini dijadikan menjadi salah satu program unggulan di tim penggerak PKK karena sedemikian pentingnya pengelolaan keuangan yang ada di rumah-rumah tangga itu menyangkut penguatan ekonomi, ya, yang menjadi isu utama saat ini. Karena aspek ekonomi ini menjadi aspek yang sangat penting dalam menunjang kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, untuk untuk siapa-siapa saja yang masuk dalam Galeri Pelangi, ya itu keluarga-keluarga, ya kita semuanya. Jadi bagaimana di daerah itu bisa memanage atau mengelola keuangan yang ada di masing-masing rumah tangga. Bentuknya bisa dalam kegiatan pelatihan keuangan, pelatihan
Ya, dengan melihat potensi yang ada di masing-masing daerah. Silahkan ibu-ibu mengembangkan, disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah yang ada di daerah kita masing-masing, Ibu. Ya, intinya kita membuat perencanaan dalam mengelola keuangan di rumah-rumah tangga atau di keluarga. Laporannya itu tingkat keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Jadi pendapatan kita bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tadi ada warningnya, jangan sampai kita berhutang. Jadi bagaimana kita menyisihkan. Kalau itu memang susah untuk disisihkan, berarti kita betul-betul mengelola. Mengelola artinya yang tidak cukup dicukupkan. Mungkin dengan cara mempelajari apa sebetulnya potensi yang kita miliki. Nah, sekarang solusinya banyak sekali, Ibu. Kita bisa meniru, ya, ATM, amati punya orang, kemudian tiru dan inovasi. Bikin itu adalah khas kita, sehingga orang akan mencari yang kita produksi, gitu. Jadi ini ada sedikit bagaimana mengatasi masalah minyak yang masih mahal. Saya juga termasuk di dalam kelompok, di dalam majelis taklim, ya. Saya selalu baca di masjid yang dekat kami itu, mereka selalu dapat minyak, bantuan minyak murah sesuai dengan harga pemerintah itu berdasarkan, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi mereka dapat bantuan. Kalau kami kebetulan di kantor saya juga sebagai konsumen minyak ini, ketua koperasi minyak sawit itu adalah kebetulan dia suami dari kabit kami dulu. Jadi dia memang mengatakan bahwa sudah dapat kami 4 kali bantuan. Dapat bantuan minyak murah itu. Jadi kita bisa membeli minyak murah. Nah, saya rasa kalau di kelurahan mungkin Pak Lurahnya juga bisa menghubungi koperasi petani sawit karena kami dapatnya dari situ. Di masjid dekat rumah saya juga sudah 3 kali, ya. Tapi memang tidak banyak-banyak satu orang. Kalau yang di masjid hanya 2 liter satu orang, tapi harus didata dulu. Mungkin pengurus masjidnya ada hubungan dengan orang yang di kelompok koperasi sawit. Tapi biasanya Pak Lurah juga pasti bisa tuh berhubungan dengan kelompok koperasi sawit. Jadi masih ada bantuan-bantuan seperti itu. Jadi segera hubungi, ya. Kalau kita di desa mungkin bisa kepala desa atau lurah, mungkin karena memang di pasar harganya masih yang dalam kemasan 2 liter tembus 52.000 setahu saya. Itu Ibu. Ada pertanyaan lain, Wi? Tolong naikkan sedikit, Mas. Ya. Wah, kayaknya seru nih. Hebat ya Ibu ya. Tepuk tangan dulu dong buat semua pengurus tim penggerak PKK Pokja 2 ya. Ini pertanyaannya banyak di chatting di kolom chat nih Bu. Ada. Selanjutnya dari PKK Kecamatan Bandar Sekijang. Izin bertanya Bu, apakah format laporan UP2K yang lebih mudah dimengerti gitu ya? Adakah maksudnya gitu ya? Jawabannya adakah? Terus kemudian ya tadi sudah ini yang iya, Ibu Marda Mary tadi bertanya juga mengenai RTL Pokja 2 tentang lomba keterampilan untuk meningkatkan minat baca menuju peningkatan ekonomi keluarga itu seperti apa ya, tentang lomba keterampilan untuk meningkatkan minat baca. Mungkin iya menuju ya. Terus kemudian satu lagi pertanyaannya kita batasin ya Bu ya. Sekarang sudah 11.41, kita akan akhiri nanti di pukul 12. Paling lambat pukul 12 lewat 5 atau 10 nanti ya. Ada pertanyaan dari Kecamatan Pelalawan juga, Pokja 2 Sering. Ibu Sering, Ari Satriana. Mohon izin Bu, bagaimana meyakinkan masyarakat awam agar bisa diajak kerjasama untuk membentuk UP2K? Apalagi masalahnya kedisiplinan waktu ini
yang terkadang yang menjadi penghambat untuk pembentukan UP2K terutama di desa. Jadi tadi ada 3 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, adakah format laporan yang sederhana tentang UP2K? Yang kedua, gimana tuh Bu Hera tentang lomba keterampilan untuk meningkatkan minat baca itu seperti apa maksudnya? Gitu. Dan yang ketiga, bagaimana Bu cara kita meyakinkan masyarakat agar bisa diajak kerjasama mau dibentuk UP2K nih? Kadang-kadang masalah waktunya nih Bu. Nah begitu ya. Silakan Ibu. Jawab yang pertama dulu aja. Yang ketiga ini bagaimana meyakinkan masyarakat agar bisa mau bekerja sama dalam membentuk UP2K. Mungkin kalau untuk format laporan dulu Ibu Sekretaris silakan. Untuk format laporan UP2K itu memang tidak ada format khusus untuk laporan UP2K. Yang ada itu UP2K itu punya 3 buku. Ada buku kas, buku peminjaman dan buku pengembalian. Iuran, buku-buku iuran ya, iuran anggota juga ada. Di dalam mungkin yang Ibu maksudkan ini ada enggak format yang simpel ya, masalah pelaporan. Mungkin yang Ibu maksudkan ini profil lomba. Kalau profil lomba memang itu sudah ada ketentuannya, berarti di sana ada pembukaannya, ada setiap profil itu dibuat mulai dari tingkat kelompok P2K-nya di desa, di kecamatan, di kabupaten sampai ke provinsi. Memang kalau untuk profil lomba memang harus lengkap. Tapi kalau untuk laporan khusus UP2K itu memang tidak ada. Yang ada cuma 3 buku. Demikian Ibu ya. Nanti selanjutnya Ibu Hera yang menjawab. Ya, pertanyaan kedua dari Ibu Mary, bagaimana bentuk ya keterampilan untuk meningkatkan minat baca? Ya, sama-sama kita ketahui Bu, ya inti dari minat baca itu sendiri adalah keinginan, ya dia mau dari dalam hatinya untuk membaca. Jadi biasanya kita membaca itu walaupun anak kecil, walaupun sampai kita manula, kita suka didengarkan dengan kalau anak-anak dongeng, ibu-ibunya tentu dengan cerita-cerita keberhasilan. Nah, inilah yang akan kita bisa mengajak bagaimana minat baca meningkat, tetapi ekonomi juga meningkat. Nah, ibu-ibu yang punya keterampilan, ini juga bisa untuk mengajak langsung kepada pertanyaan ketiga ya Bu, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk membentuk UP2K. Nah, jadi ibu-ibu yang mempunyai keterampilan, khususnya dia bisa membuat sesuatu, tetapi mungkin sekarang memang sudah dipasarkan, tetapi PKK bisa maju masuk di dalam situ bagaimana produksi dia, produk-produk yang dihasilkan dia mempunyai kemasan yang bagus, ya, pasar yang bagus. Nah, kader-kader PKK bisa menyampaikan itu. Nah, bagaimana caranya supaya keterampilan ini sampai kepada orang lain. Nah, kalau orang ingin meningkatkan minat baca, tadi saya bilang mendengarkan cerita, apalagi cerita-cerita keberhasilan. Jangan kita mendikte dia bahwa bikin ini sebetulnya begini, kurang menarik gitu. Tapi kalau dia bilang gini, awalnya saya tidak sengaja kerupuk cabai yang saya buat, biasanya kami konsumsi bersama-sama aja di keluarga. Tetapi pada saat arisan kemarin, saya sajikan juga keripik cabai sebagai pelengkap hidangan yang saya buat. Ternyata keripik cabai saya banyak mendapat respon yang positif dari peserta yang ikut di dalam arisan. Nah, mereka bertanya bagaimana sebetulnya saya membuat. Padahal saya tidak susah membuat kerupuk cabai ini, tetapi saya memberikan kekhususan. Kerupuk cabai saya berbeda dengan orang lain. Nah, ini disampaikan dengan gaya bercerita. Ini yang bisa dijadikan lomba. Jadi apapun keterampilan kita ceritakan bagaimana ini bisa terbentuk, yang akhirnya bisa meningkatkan ekonomi keluarga kita. Ketika mereka mendengarkan cerita kita, tentunya kalau didengar aja, cerita itu akan lupa. Kalau dilihat saja kita akan ragu, tetapi ibu yang mempunyai keterampilan, simpankanlah ininya keterampilannya itu, bagaimana cara membuat kerupuk cabai itu, yang enak itu di dalam pojok baca PKK, dituliskan dalam bentuk tuntunan bagaimana membuat kerupuk cabai. Tetapi ketika kita lomba itu diceritakan agar dia menjadi menarik.
Jadi orang lain langsung ingat dia melihat kita bagaimana menceritakan, bagaimana produksi kita dalam bentuk yang apa kita tunjukkan. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Jadi tergantung dari yang kita miliki, desa atau kecamatan atau kelurahan atau kabupaten. Ini sangat menarik, Ibu. Jadi keterampilan yang kita punya, tapi kita sampaikan dengan gaya bercerita. Ujungnya nanti minat baca meningkat, ekonomi juga meningkat. Karena produk kita dikenal orang, dan pendapatan kita tentunya dengan sendirinya akan naik gitu. Jadi pertanyaan nomor 3 juga bagaimana mengajak masyarakat untuk mau dalam UP2K. Nah, kader PKK harus betul-betul dia menjadi kader di lingkungannya. Artinya dia menjadi contoh, bisa dipercaya, dan bisa tempat bertanya. Jadi bagaimana kita membujuk, Ibu, ini produksi Ibu udah bagus sekali kalau dimasukkan ke dalam kelompok atau kita membentuk kelompok. Jadi ada yang bertugas seperti Galeri Pelangi tadi, dia merencanakan, melaksanakan. Ada bagian-bagian orang yang terlibat di dalamnya. Nah, nanti dengan sendirinya terbentuk itu UP2K. Kemudian akan meningkat menjadi kelompok yang cikal bakal adalah jadi koperasi. Nah, kita memang betul-betul diharapkan PKK membentuk toko dan koperasi. Tentu kalau koperasi sudah berbadan hukum dia. Kalau toko sudah bisa mempunyai display. Jadi contoh barang-barang yang kita produksi. Jadi pintar-pintarlah kader dengan warga di sekitarnya. Betul-betul dia adalah kader. Apa yang disebut dengan kader? Ya, kita adalah yang menerima bimbingan. Kita selalu membuka pelatihan. PKK sering sekali dan bekerja sama dengan UPD. Apa yang sebetulnya yang harus kita tajamkan, harus kita miliki sebagai potensi diri, potensi kemampuan kita untuk meningkatkan ekonomi. Jadi ujungnya harus jelas, UP2K adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Apapun yang akan kita sampaikan itu harus menuju kepada capaian yang harus kita capai. Karena outputnya tadi ekonomi keluarga meningkat. Jadi dengan iya. Terus ada pertanyaan selanjutnya? Keaksaraan fungsional. Nah, selanjutnya ini ya. Wah, ini seru nih. Jadi pertanyaan yang selanjutnya dari Pokja 2 Kabupaten Siak. Bu, izin. Jadi mau bertanya tentang di setiap desa ada perpustakaan desa yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan. Yang jadi pertanyaan, dalam pengisian papan data Pokja 2, apakah boleh dimasukkan dalam kolom jumlah taman bacaan atau perpustakaan? Nah, yang di data itu ya Bu, papan data PKK gitu ya. Jadi kemudian yang kedua masalah KF, mohon penjelasan lebih rinci tentang KF supaya kami bisa mengisi data KF atau keaksaraan fungsional ya Ibu ya. Jadi di dalam papan data Pokja 2 juga ada itu jumlah KF ada berapa gitu ya, keaksaraan fungsional. Jadi itu dulu Bu, silakan Bu. Kalau untuk masuk dalam papan data, boleh. Ya, itu potensi ya, boleh tidak dimasukkan ke dalam papan data. Ya itu potensi boleh kan ya Bu? Kalau yang belum maksudnya ini kan yang membentuk itu kan desa. Iya, kalau perpustakaan desa dibentuk oleh desa atau kelurahan. Kalau taman bacaan masyarakat dibentuk oleh dinas pendidikan. Jadi keaksaraan fungsional hubungannya dengan keaksaraan fungsional itu. Jadi TBM itu dibentuk untuk membuat orang-orang yang baru melek buta aksara supaya tidak lupa dan ada bahan bacaan yang dia akan lihat, itulah makanya dibentuk TBM. Tetapi fungsi TBM sekarang karena dia berada di masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Ya, di papan data PKK jadi tadi bukan tidak. Oh, kalau sudut baca PKK baru bisa karena kepemilikan dalam pengelolaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tapi kalau TBM itu Taman Bacaan Masyarakat memang iya. Tapi kalau itu berada di desa
papan data yang berada di kelurahan itu wajib ada potensi yang ada dia miliki ya. Tetapi kalau untuk papan data PKK tidak bisa kita masukkan kecuali sudut baca yang memang dibuat oleh PKK, dikelola oleh PKK. Apalagi pertanyaannya, Bu? Oh ya, ini KF keaksaraan. Bukan. Oh ya. Oh ya. Tapi sebelum sampai ke situ tentang KF, KF itu kan sasarannya itu adalah namanya kelompok keaksaraan fungsional. Kelompok paket A keaksaraan fungsional, sasarannya adalah usia di luar usia sekolah. Masyarakat yang di luar usia sekolah, berarti mak-mak. Kalau ada kelompoknya dimasukkan aja. Paket A, paket B, paket C, dan kelompok keaksaraan fungsional. Itu yang sasarannya seperti saya bilang tadi adalah di luar usia sekolah. Nah, terkait dengan itu tentang keaksaraan fungsional ya, Bu. Kemudian terkait dengan dana yang tidak mau dikelola, ada dana UP2K yang tidak mau dikelola lagi. Saya kepingin tahu dana ini dana tahun berapa. Kalau pendanaan tahun 2007 dikembalikan ke kas daerah. Tetapi kalau itu pendanaannya di atas tahun 2007, ya dikembalikan ke kelompok untuk digulirkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Nah, saya tidak tahu yang tidak mau mengelola Poksusnya kah, ya, atau Poklaknya. Saya yakin di Rokan Hulu pasti banyak juga usaha-usaha Inhil ya. Inhil itu banyak juga usaha perempuan-perempuan usaha kecil itu yang butuh modal. Nah, itu harus dicari gitu. Jangan dikembalikan kalau saya tidak tahu ini yang tidak mau mengelola Poksusnya kah atau Poklaknya. Nah, kemudian iya. Kalau 2007 saya tidak tahu ini yang 2007 kah 2008, tapi itu penjelasannya. Kalau itu 2007 harus dikembalikan ke kas daerah. Tapi itu kalau di atas tahun 2007 itu dikembalikan ke kelompok untuk dikelola oleh atau digulirkan ke kelompok lain. Jangan sampai dibalikkan gitu ya. Balikan ke kelompok boleh, tetapi oleh kelompok atau oleh Poksus akan digulirkan lagi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Iya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Iya. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Kemudian kita pertanyaan lagi dan kita akan closing di pukul 12.05 ya. Satu pertanyaan dari Erda Sriani PKK di Kota Dumai. Untuk koordinasi pembinaan UP2K di dinas mana gitu ya? Karena bila di Permendagri koordinasi pembinaan pengembangan koperasi di Dinas Koperasi UKM, saat ini pembinaan UP2K ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi dia bingung ya Bu ya. Dia bilang kalau untuk koordinasi kata Kak Erda, pembinaan UP2K di dinas mana Bu kalau koordinasi? Ya. Karena bila di Permendagri itu koordinasi pembinaannya ada di Dinas Koperasi dan UKM. Nah, sedangkan saat ini pembinaan UP2K-nya ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi bagaimana dia mau koordinasi sedangkan pembinaannya di Pemberdayaan Perempuan. Ketinggalan, Kak mau kelalen ngobrol berita. Ya. Nah, selanjutnya lagi pahlawan izin bertanya Bu, untuk mengisi paket A, B, dan C kan ada kelompok belajar dan warga belajar. Jadi bagaimana cara kita menentukan masyarakat yang masuk kemana, warga belajar kah atau kelompok belajar? Oke. Jadi ini Bu, mungkin ya saya bisa bantu untuk yang di Kecamatan Pelelawan ya. Itu untuk pengisian data ya di papan data Pokja 2 itu ada kan tentang warga belajarnya berapa jumlahnya, kelompok belajar berapa jumlahnya. Jadi diisi Bu, sama-sama tetap diisi. Yang masuk warga belajar tetap di jumlahnya ada berapa warga belajar dalam kolomnya. Kemudian kelompok belajarnya berapa. Paket A, paket B, paket C-nya ada apa tidak. Kalau tidak dilaksanakan kegiatan, dikosongkan saja Bu. Kalau ada,
Jadi pengisian paket A-nya, paket B, paket C-nya jika dilaksanakan di daerah, maksudnya jika dilaksanakan di Kecamatan Pelalawan nih, Ibu mengelola pembelajaran paket A, paket B, paket C, silahkan diisi. Berapa kelompok belajar paket tersebut, kemudian berapa jumlah warganya yang belajar tersebut. Dimasukkan semua ya Bu ya, Ibu Arisa Triana. Dan kalau untuk pertanyaan yang di atas tadi, Mas Ri mohon tolong dinaikkan sedikit. Dari Bu Erda. Nah, bagaimana Bu kalau koordinasinya? Ya, silakan. Baik Ibu, dulu UP2K itu kan di PMD. Di PMD sebelum Badan Pemberdayaan Perempuan itu ada gitu ya. Nah, di PMD itu ada bagian pemberdayaan perempuan. Nah, bagian pemberdayaan perempuan inilah yang mengelola atau yang memfasilitasi penyaluran dana kelompok UP2K. Karena dananya kan di Sekda, kita hanya memfasilitasi. Nah, kemudian bagian pemberdayaan perempuan ini terpisah menjadi badan, sehingga terus-menerus melekat menjadi tupoksinya di pemberdayaan perempuan. Itu mungkin penjelasannya, Ibu. Nah, kalau untuk koordinasinya, karena memang yang menyalurkan dan memfasilitasi penyaluran dananya dulu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya koordinasinya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Karena koperasi kalau tiba-tiba langsung diajak berkoordinasi, mereka tidak tahu gitu, tidak. Oke, ya. Jadi itu mungkin ceritanya Bu, kenapa UP2K itu dulu di bawah pembinaan kelompok di bawah pembinaan pemberdayaan perempuan. Jadi itu ceritanya, ya. Nah, jadi ya tetap kalau mau berkoordinasi ya tetap ke Badan Pemberdayaan Perempuan, bekerjasama dengan PKK gitu, koordinasi dengan PKK. Program kita ini, program PKK ini, sebenarnya kita kan mitra pemerintah. Jadi program kita tuh ada di dinas-dinas terkait. Jadi umpamanya UP2K di dinas terkait itu apa? Dinas terkait mana yang bisa membina UP2K ini? Misalnya dinas koperasi, ya silakan kita bekerja sama dengan dinas koperasi. Nanti di pemberdayaan perempuan ada di situ program ekonomi perempuan kreatif, kita bisa bekerja sama lagi dengan pemberdayaan perempuan. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya itu bukan misalnya oh program ini harus di bawah ini, oh tidak begitu. Nah, karena kita 10 program pokok PKK itu anggaran kita kan ada di pemerintah, berarti program kita ada kerjasamanya terkaitnya di dinas ini, ya, seperti itu. Jadi misalnya UP2K itu bisa saja di dinas perindustrian, bisa di dinas pemberdayaan perempuan, misalnya masalah pelatihannya di dinas pemberdayaan perempuan, masalah koperasinya di dinas koperasi, itu enggak masalah. Karena kita ini PKK ini OPD itu adalah badan, bukan, dia juga termasuk pembina, badan pembina PKK. Jadi ketua pembinanya adalah kepala wilayah dan tim pembinanya itu adalah OPD. Jadi karena dana kita itu ada di mereka, jadi kita tinggal mencantolkan aja ke dinas mana, dan ke dinas mana. Seperti itu ya Bu Erda ya. Jadi di dinas mana aja bisa. Belum jelas dengan apa? Masalah KF mungkin Ibu. Baik, tadi saya lihat juga belum jelas dengan penjelasan KF. Jadi pendidikan luar sekolah Ibu, itu ada kelompok paket A setara SD, kelompok paket B setara SMP, kelompok paket C setara SMA. Nah, KF adalah sasarannya adalah bagi masyarakat yang buta huruf di atas usia sekolah. Jadi mereka sudah tidak dalam usia sekolah. Nah, itu kalau dulu masih ada kelompok itu, saya tidak tahu di kabupaten-kabupaten sekarang apa masih ada kelompok-kelompok pemberantasan buta huruf keaksaraan fungsional ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Mungkin lebih baik berkoordinasi ke Dinas Pendidikan, apakah masih ada kelompok-kelompok KF di wilayahnya atau kelompok
masyarakat yang buta huruf yang akan dibentuk kelompok keaksaraan fungsional itu. Nah, keaksaraan fungsional itu kenapa disebut keaksaraan fungsional, Ibu-Ibu? Karena setiap aksara-aksara yang disampaikan itu mempunyai fungsi. Saya contohkan misalnya, kalau emak-emak mau diajak belajar membaca menulis, ayo kita kumpul di balai desa untuk belajar membaca dan menulis, pasti tidak akan mau datang. Pertama dia gengsi, masa tua-tua begini disuruh belajar membaca menulis, orang tamat sarjana saja susah mencari kerja, awak pula disuruh baca tulis. Nah, tetapi kalau model memotivasi atau mengajaknya melalui kegiatan keterampilan yang seperti disampaikan oleh Bu Hera tadi, ayo ibu-ibu setelah didata misalnya di wilayah ibu ada kelompok masyarakat yang usia di atas usia sekolah, emak-emak atau bapak-bapak yang buta huruf. Nah, inilah yang dibentuk kelompok paket A keaksaraan fungsional. Caranya mengajak belajar seperti apa? Ya, itu. Ibu-ibu, besok kita kumpul di balai desa untuk belajar membuat kue bolu. Tapi kalau diajak baca tulis itu pastikan tidak akan datang gitu. Nah, pertama itu. Kemudian dia pamit dengan suami, pamit dengan anaknya pun misalnya belajar menjahit, ibu mau ke balai desa mau belajar menjahit, bukan belajar membaca menulis berhitung gitu. Nah, dari diajak belajar menjahit misalnya, dari mengukur lingkar pinggang ibu coba diukur dulu berapa, oh 70, dari situ dia tahu angka 70. Nah, itu contohnya Bu. Panjang lengan misalnya 60, tulis 60, ini angka 60 Ibu. Nah, gitu. Ya, itu contohnya pembelajaran keaksaraan fungsional. Jadi setiap aksara-aksara yang disampaikan itu mempunyai fungsi untuk membuat masyarakat itu lekat. Karena kalau dia apa yang dia alami sendiri dan dia lakukan sendiri itu lebih melekat. Itu konsep KF Ibu-Ibu. Mungkin itu bisa saya jelaskan sedikit. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita, jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu, mungkin belum mencakup keseluruhan. Nah, caranya Ibu boleh bertanya nanti langsung di grup Pokja 2. Kalau Ibu di desa kelurahan, bisa langsung naikkan pertanyaan itu sampai ke kabupaten. Nanti kabupaten akan berkoordinasi dengan PKK Provinsi Pokja 2-nya. Jadi karena keterbatasan waktu, ya, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari yang bersemangat ini, ya, marilah sama-sama kita mendengarkan closing statement dari Ibu Sekretaris kita yang akan merangkum, ya Bu, atau informasi tambahan ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk kolom Pokja 2 itu ada KF, ada keaksaraan fungsional ya, terus ada paket A, paket B, paket C. Beberapa bulan yang lalu kita ada pertemuan obras kain PKK dengan pusat, dan untuk ke depan itu kolom Pokja 2 itu akan diperbaiki. Masalah KF-nya juga, masalah paket LP3 dan TP3 PKK dan Damas PKK. Jadi LP3 itu dan TP3 itu adalah pelatihan-pelatihan untuk kader dan untuk tim penggerak PKK yang baru-baru itu mereka akan dilatih PKK itu seperti apa, pelaksanaan seperti apa, tugas kader itu seperti apa. Jadi itu nanti modul-modul itu akan diperbaiki oleh pusat dan nanti akan diberikan kepada kita, baru kita menunggu dan kita berpedoman kepada pusat. Jadi untuk sementara masalah KF di papan data dan juga masalah LP3 TP3 kalau misalnya tidak dilaksanakan kosongkan saja. Tetapi kalau misalnya nanti ada pelatihan masalah kader atau pelatihan tentang pengurus-pengurus, itu boleh diisi. Dan di sini kami tambahkan, dari tadi kita bercerita tentang pendidikan dan UP2K saja, dan yang terlupakan dengan kita adalah masalah BKB. BKB ini sangat penting sekali. Untuk Provinsi Riau saat ini BKB keseluruhannya hanya tinggal 26% saja. Masih sangat rendah. Sementara BKB ini sangat penting, karena masalah stunting ada di BKB.
pengetahuan orang tua, bagaimana orang tua melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang anaknya dan pemberian makanan tambahan terhadap anaknya, itu semuanya ada di BKB berdasarkan berdasarkan kelompok umur. Jadi di sini kami menghimbau dan kami mengharapkan kiranya kabupaten kota, tim penggerak PKK kecamatan ya, agar dapat membina dan membentuk BKB yang ada di desa-desa. Kiranya kalau bisa setiap desa itu punya kelompok BKB, karena BKB ini sangat erat kaitannya dengan masalah stunting. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta Zoom kita pada siang hari ini yang sudah setia memulai tadi pada pukul 10.30 mungkin karena kita ada masalah kendala teknis tadi. Kami dari tim penggerak PKK Provinsi Riau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Jika nanti masih ada pertanyaan silakan dikirimkan melalui berjenjang agar bisa sampai ke tim penggerak PKK Provinsi Riau. Ya, dan jangan lupa mohon informasi kepada rekan-rekan di Pokja 3-nya bahwa besok ada acara Zoom untuk program kerja Pokja 3, insya Allah pada pukul 10 pagi, dan kita usahakan nanti kita akan tepat waktu. Dan sebelumnya kita mau screenshot dulu untuk foto bersama. Aktifkan dulu Ibu video masing-masing. Ya, ini untuk laporan Pokja 2, silakan. Senyum. Buka maskernya boleh Bu, yang masih pakai masker sana sendiri, yang di rumah. 1, 2, sudah Mas Tri? Iya. Selanjutnya, ini halaman ketiga. Iya, silakan Ibu. Belum keluar Mas. Ya, bentar. Banyak kita. Ada 102 peserta kita pada siang hari ini, alhamdulillah. Sudah semua Mas Tri ya? Oke, ini tapi belum keluar ya fotonya ya. Ini mungkin di daerah ini. Oke, baiklah. Ya. Yang ada di ruang Zoom kita, semua tim penggerak PKK Kabupaten Kota sudah bergabung pada Zoom Pokja 2 pagi ini menuju siang ini. Kecamatan dan kelurahan juga dan desa juga sudah hadir pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih siang hari ini ya, menuju siang hari ini. Semoga apa-apa yang Ibu terima dan apa-apa yang telah disampaikan oleh narasumber menjadi tambahan ilmu untuk mengembangkan Pokja 2 di daerah masing-masing. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa hari ini mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama pengurus tim penggerak PKK Provinsi Riau mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jadwal berikutnya yang Pokja 3. Kok ada surat?